Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Saat ini, yang paling ketakutan adalah Ibu Naga, leluhur bintang Luo, dan penenun mimpi yang mahir dalam teknik jiwa. Mogus abadi dan tak tergoyahkan, dan leluhur kepunahan senyap juga merupakan salah satu dari 9 kaisar. Namun, tubuh fisik Ibu Naga, leluhur bintang Luo, dan penenun mimpi jauh lebih lemah, hanya sedikit lebih kuat daripada 2 orang yang telah meninggal. Di antara 8 penguasa, satu-satunya yang memiliki kemauan spiritual lemah adalah Jin dan Naigo. Mogus yang telah dikalahkan 2 kali tidak lagi percaya diri. Kali ini kita akan berurusan dengan yang lebih lemah. Sebelumnya kami terlalu percaya diri, dan karena Mogus sangat berpengetahuan tentang Yuan, jurus mematikan ini dipersiapkan dengan cermat khusus untuknya. Teknik ini akan relatif kurang efektif terhadap para penguasa lainnya. Unsur kunci dalam formasi para penguasa adalah Yuan dan Lo Feng. Itulah sebabnya mereka menargetkan kedua orang ini secara berturut-turut. Yuan masih terkena serangan, kehilangan kemampuan untuk melawan, meskipun ia pulih dengan sangat cepat, yang sulit dipahami oleh Mogus. Namun Lo Feng sama sekali tidak terpengaruh, menyebabkan kepercayaan diri Mogus anjlok. Mogus dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang memulai pergerakan mereka. Teknik-teknik jiwa itu diam-diam menyelimuti Jin. Ke-8 penguasa itu menahan serangan dahsyat tersebut, menunggu momen pulih sebelum melanjutkan dengan susunan pembunuhan kutukan. Ekspresi Jin tiba-tiba berubah dan matanya bersinar merah saat ia jatuh ke dalam alam ilusi yang luas. Karakter Jin berbeda dari Yuan. Yuan telah menekan sifat aslinya terlalu lama, tetapi Jin bertindak dengan sangat gegabah. Secara tak terduga, beberapa alam bawah sadar yang rumit telah muncul, namun Jin berhasil tetap tenang. Matanya yang merah menyala, mengamati sekelilingnya, dan mengirim pesan. Semuanya, aku perlu berkonsentrasi untuk menekan beberapa alam bawah sadar. Aku dapat mengerahkan sekitar 60% kekuatanku. Tim yang dipimpin oleh Mogus memang merupakan ancaman terbesar. Lo Feng dan yang lainnya sebenarnya memahami hal ini. Itulah sebabnya mereka merancang cara untuk menyerang dan menghabisi. Jin, kau harus istirahat. Kami berempat akan berangkat. Yuan segera mengirimkan pesan. Moman, Lo Feng, Starlight, dan Yuan, keempatnya sekali lagi berkonsentrasi untuk melepaskan formasi pembunuhan kutukan. Tanpa Jin, tampaknya kekuatannya tidak banyak berkurang, tetapi terkadang untuk memusnahkan seorang leluhur sepenuhnya, hanya kekuatan itu yang kurang. Formasi pembunuhan kutukan mendarat di atas Ibu Naga yang dilindungi di dalam beberapa formasi. Sang Ibu Naga merasakan garis waktunya terhapus, vitalitas inti hidupnya padam, dan inti hidupnya berfluktuasi dengan hebat. Banyak tentakelnya menggeliat kesakitan, namun ia bertahan. Selama ia mampu bertahan hidup sesaat, energi kehidupan yang besar dari rekan-rekannya akan memulihkannya, memungkinkannya untuk dengan cepat kembali ke puncak kekuatannya. Aku selamat, sang Ibu Naga berseru gembira. Leluhur ular tak terbatas, leluhur puncak es, Sazo, dan banyak leluhur lainnya merasa lega. Jika Ibu Naga yang lemah secara fisik seperti itu tidak dapat dihabisi, para leluhur dengan tubuh fisik yang lebih menakutkan akan berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit. Jurus mematikan yang mengabaikan semua rintangan
pasti memiliki kekuatan terbatas. Leluhur ular tak terbatas menyampaikan pesan kepada semua pihak. Di bawah teknik jiwa, para penguasa dari pihak kultivator akan terus melemah dan pada akhirnya mereka tidak akan mampu menghentikan kita. Targetkan Naigo. Kepercayaan diri Mogu sedikit meningkat saat teknik jiwa kelompok berlima itu kembali menyelimutinya. Pada tahun-tahun sebelumnya, menghadapi teknik pikiran, baik Naigo maupun Jin telah menderita. Kehendak spiritual mereka sudah dianggap sangat kuat, tetapi di antara 8 penguasa, mereka relatif lebih lemah. Kali ini, mereka kembali menjadi sasaran. Naigo menjadi lebih dingin, dan dia sedikit memutar lehernya, di mana satu kepala demi satu mulai tumbuh, menambahkan 9 kepala baru. Naigo, apa kabarmu? Tanya Wulan dengan cemas. Kekuatanku tidak terpengaruh, Naigo berkata dengan tenang. Untungnya dengan matinya kedua leluhur, jurus ini menjadi lebih lemah, dan kekuatan garis keturunan alien yang bangkit tidak terlalu kuat. Dengan teknik pemotongan jantung, aku bisa memotong mereka. Mata Yuan menjadi terbelalak ketika mendengarkan teknik itu. Lo Feng juga mengerutkan kening. Mereka semua telah membaca kitab-kitab warisan Naigo dan mengetahui bahwa teknik pemotongan jantung melibatkan pemutusan alam bawah sadar secara aktif, namun tetap mengendalikan alam bawah sadar tersebut dengan sempurna. Ini agak mirip dengan kesadaran kelompok, di mana kesadaran kelompok memiliki satu kesadaran utama dan sisanya adalah kesadaran bawaan. Namun, jalan ini pada akhirnya tidak semurni kesadaran utama tunggal. Jalan Naigo adalah dao garis darah primordial, tetapi salah satu tantangan dalam menguasai garis darah leluhur adalah kehendak garis darah yang tersisa. Naigo telah lama mengembangkan teknik pemotongan jantung, meskipun dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kali ini, banyaknya garis keturunan leluhur di dalam dirinya diperkuat secara signifikan dalam hal kehendak garis keturunan residual yang tidak dapat lagi ditekan oleh Naigo, memaksanya untuk menggunakan teknik pemotongan jantung, memungkinkan alam bawah sadar menjadi independen. Naigo mungkin tampak tidak terpengaruh kekuatannya, tetapi jalur kultivasinya telah bergeser dari kesadaran utama tunggal ke jalur teknik pemotongan jantung. Semakin banyak kesadaran bawah sadar yang ada, semakin besar pengaruhnya terhadap kesadaran utama. Kondisi Jin jauh lebih baik daripada Naigo. Baru saja terkena serangan dan mampu mempertahankan 60% kekuatannya. Seiring waktu, ia mungkin pulih hingga 80 atau 90%. Bahkan latihan ini mungkin akan memperkuat tekad spiritualnya. Namun, Naigo mengalami perubahan dalam fondasi kultivasinya. Saat ini, kekuatannya tidak terpengaruh, tetapi bagaimana dengan masa depan? Inilah harga yang harus dibayar untuk perang. Starlight mengirimkan pesan. Temukan cara untuk terus menghabisi musuh pengguna kekuatan mental. Kedelapan penguasa itu tidak membuang waktu, segera bergabung untuk melancarkan jurus mematikan lainnya. Formasi pedang pembunuh langit menggunakan kemampuan pisau bayangan darah untuk memotong semua materi dan energi. Kedelapan penguasa bersama-sama menggerakkannya. Bahkan Lo Feng membakar avatar pertempuran utamanya, menghabiskan 30% cadangan energinya untuk gerakan ini. Cadangan energinya yang mencapai 30%, bahkan lebih besar daripada energi avatar pertempuran utama yang digunakan Muman, Jin, dan Ming Huang. Kedelapan dari mereka bersama dengan pisau bayangan darah tampak seperti satu kesatuan, berubah menjadi cahaya pedang yang luar biasa menyilaukan. Cahaya pedang itu begitu cemerlang dan spektakuler sehingga para leluhur pun merasa agak menyilaukan. Saat cahaya pedang itu muncul, rasa takut yang mendalam muncul di hati semua leluhur. Cahaya pedang itu bersinar dengan sangat cemerlang, seolah-olah berpatroli di ruang waktu yang tak terbatas.
Kemanapun ia lewat, ia dengan diam-diam dan tanpa celah menembus lapisan penghalang kekuatan tingkat tertinggi dan mengiris formasi rumit para leluhur. Namun, di bawah cahaya lampu ini, mereka tetap terpisah. Jangan panik. Mereka perlu menembus banyak formasi. Leluhur awal ada di dekat sini dan bisa langsung membawamu masuk. Leluhur kepunahan senyap mengirimkan pesan. Mari kita hadapi momen dulu. Berdasarkan pengalaman sejarah, Wulan adalah yang terkuat dalam pertahanan. Bahkan kemauan spiritualnya seperti materi murni, tak terpengaruh oleh apapun. Starlight tidak berhasil mengunci target. Yuan dan Lofeng sama-sama mencoba. Jin dan Naigo yang relatif lebih lemah juga mencoba. Kedelapan penguasa menerobos lapisan demi lapisan penghalang. Setelah mencapai inti, langsung menyerang Ibu Naga, Bintang Luo, dan Penenun Mimpi. Ketiganya bersembunyi di dalam tubuh leluhur awal. Kita lemah secara fisik dan seharusnya tidak ikut berperang. Penenun Mimpi sedikit menyesal. Di bawah paksaan dan iming-iming sumber daya dari camp primordial bawaan dan camp puncak es sebelumnya, mereka ikut berperang. Namun, siapa sangka formasi yang dibentuk oleh para leluhur tidak mampu menahan 8 penguasa tersebut. Tiba-tiba, seberkas cahaya tajam yang menakutkan menerobos masuk ke ruang internal bola absolut ini. Ketiga leluhur itu memandang dengan ngeri kemunculan cahaya pedang, karena saat muncul, cahaya pedang itu melesat melewati mereka dan tubuh mereka terbawa oleh cahaya pedang tersebut. Para leluhur terkejut dan marah melihat pemandangan di hadapan mereka. Cahaya pedang yang menakutkan yang sepenuhnya dikendalikan oleh 8 penguasa dengan paksa menebas tubuh leluhur awal. Tebasan itu sangat tipis, tetapi tetap berhasil menembus hingga setengahnya. Upaya gabungan kita bahkan tidak mampu menguranginya hingga setengahnya. Lofeng dan ke-8 penguasa lain terkejut. Tubuh leluhur awal meskipun terbelah menjadi 2, umumnya tidak akan dianggap terluka parah dengan konsumsi energi minimal. Hanya ketika benar-benar hancur, bahkan inti kehidupan pun hancur, barulah itu dianggap sebagai pembunuhan. Hanya sekedar membuat retakan. Retakan itu bahkan tidak bisa menembus hingga setengah kedalamannya. Hampir tidak dianggap sebagai luka ringan. Leluhur awal langsung pulih sepenuhnya. Gabungan ke-8 penguasa itu hanya mampu menggores sedalam ini. Jika aku bertindak sendirian, itu hanya akan menggores permukaannya saja. Lofeng menyadari hal ini. Namun pemandangan di hadapan mereka itu menghancurkan semangat para leluhur sepenuhnya. Cedera ringan pada leluhur awal hanyalah luka kecil. Namun itu berarti mereka yang bersembunyi di dalam leluhur awal masih bisa dihabisi. Tidak mungkin menang sama sekali. Tidak ada cara untuk melawan. Banyak leluhur panik dan lebih dari setengahnya secara aktif menyampaikan perlunya mundur. Leluhur ular tak terbatas, leluhur puncak es, dan 14 makhluk abadi lainnya. Setelah melihat leluhur awal terbelah menjadi setengah kedalamannya, tahu bahwa pukulan itu, siapa di antara mereka yang bukan abadi yang dapat mengklaim mampu menahannya. Saat itu, semangat juang sudah sirna. Pada saat itu, mereka semua mengerti pertempuran ini benar-benar kalah. Mereka tidak bisa lagi mengumpulkan begitu banyak leluhur untuk bertarung mati-matian lagi. Leluhur tak terbatas sangat enggan, tetapi hanya bisa mengirim pesan. Ayo kita mundur. Cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh leluhur tak terbatas, menyelimuti para leluhur yang hadir. Dalam sekejap, mereka semua menghilang, bersembunyi di dalam leluhur awal. Yang tersisa di luar hanyalah 14 makhluk abadi yang tak terkalahkan. Ini menarik.
gumam ibu ruang waktu pelan sebelum segera melarikan diri bersama para pengikutnya menembus ruang dan waktu. Leluhur punca es dan leluhur ular tak terbatas sempat menoleh ke arah kedelapan penguasa di kejauhan. Namun Starlight berkata dengan tenang, "Jangan kejar mereka." Semua memahami alasannya. Para leluhur memiliki kemampuan bertahan hidup luar biasa. Bahkan jika leluhur awal ditembus, kekuatan serangan tidak akan cukup untuk mengancam puluhan leluhur yang bersembunyi di dalamnya. Jika mereka benar-benar ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tak lama kemudian, kehampaan kembali sunyi. Suara leluhur tak terbatas terdengar berat. Meskipun sulit diterima, kita kalah. Formasi kita tetap ditembus oleh kekuatan 8 penguasa. Leluhur puncak es menghela napas. Mereka sempurna dalam segala aspek. Formasi Yuan membuat mereka hampir mustahil ditembus. Mogus berkata dingin, "Aku sudah melakukan yang terbaik. Tanpa ahli jiwa yang lebih kuat, aku tidak akan melawan mereka lagi." Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Sementara itu, di wilayah Sungai Selatan, suasana justru penuh kegembiraan. "Kita akhirnya berhasil memimpin dunia sumber," kata Starlight sambil tersenyum. Loveng mengangguk pelan. "Akhirnya, makhluk dunia sumber bukan lagi mangsa. Kini tugas kita adalah membimbing mereka," ujar Starlight serius. "Setiap dunia sumber harus berkembang dengan baik." Yuan tertawa riang. "Kalau begitu, mari kita mulai bekerja." Loveng memandang wilayah luas yang kini berada di bawah tanggung jawabnya. Lebih dari miliaran dunia sumber menantinya. Dengan tenang ia berkata, "Baiklah, mari kita bangun masa depan mereka."